Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kemampuan numerasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh Ibu Rahma. Pada Ibu Rahma dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Kenza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok kemampuan numerasi. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yang mana akar masalah dari kemampuan numerasi, yaitu yang pertama indikator utama kemampuan numerasi, yang kedua subindikator kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Oke, dari situ muncullah kegiatan benahi. Nah, kemampuan untuk memahami data dan ketidakpastian berkaitan erat dengan kemampuan numerasi siswa secara keseluruhan. Nah, penjelasan implementasi kegiatan. Yang pertama, kepala satuan pendidikan dan pendidik meningkatkan kompetensi dengan mempelajari tentang domain data dan ketidakpastian sebagaimana dari kemampuan numerasi, yaitu pelatihan diskusi pada komunitas belajar mandiri dan memanfaatkan berbagai sumber daya dan kegiatan lain yang menunjukkan peningkatan implementasi kegiatan tersebut, yaitu peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat numerasi. Selanjutnya, yang kedua, kepala satuan pendidikan dan pendidikan merencanakan pembelajaran mengimplementasikan pengetahuan tentang domain data dan ketidakpastian melalui intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler untuk meningkatkan minat baca serta memperbaiki proses pembelajaran numerasi. Peserta didik implementasi kegiatan berbentuk pengembangan kegiatan literasi dan numerasi. Nah, kegiatan ini membutuhkan biaya, yaitu dengan dana komite, yaitu dengan rapat komite, dan kita membutuhkan biaya. Selanjutnya, kepala satuan pendidikan mendorong perbaikan kemampuan domain data dan ketidakpastian melalui program kebijaksanaan di satuan pendidikan, baik yang membutuhkan anggaran dan yang tidak membutuhkan anggaran. Implementasi kegiatan ini yaitu peningkatan kompetensi guru untuk pembelajaran berorientasi pada peserta didik, dan ini adalah kegiatan BOS reguler dan biayanya yaitu berupa pelatihan, itu kita butuh biaya. Yang kedua, kemampuan numerasi dari level indikator utamanya kualitas pembelajaran. Ada dua juga di sini, ada subindikatornya yaitu metode pembelajaran. Nah, akar dari masalahnya yaitu praktik pembelajaran, interaksi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan karakteristik siswa yang akan berdampak kepada kemampuan numerasi siswa. Nah, yang pertama yaitu kepala satuan pendidikan dan peserta dan pendidik meningkatkan kompetensi dalam memberikan instruksi dan panduan pembelajaran interaktif melalui pelatihan dan refleksi. Untuk meningkatkan kemampuan numerasi, peserta didik implementasikan kegiatan penyusunan silabus atau tujuan pembelajaran. Nah, kegiatan ini yaitu kegiatan BOS reguler yang melalui pelatihan, jadi kita butuh biaya. Yang kedua, kegiatan satuan pendidikan dan pendidik merancang pembelajaran literasi dan numerasi yang interaktif melalui aktivitas intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler untuk menciptakan iklim pembelajaran terbuka yang meningkatkan numerasi peserta didik. Implementasi kegiatan peningkatan kompetensi
masyarakat dan dalam pembelajaran. Dan ini juga dengan kegiatan dana komite, rapat OSIS, dan ini membutuhkan biaya. Yang terakhir, Kepala Sekolah Pendidikan mendorong melaksanakan program dan kebijaksanaan yang mendukung aktivitas pembelajaran konstruktif, baik ia dengan anggaran maupun tanpa anggaran, untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik, implementasi kegiatan, meningkatkan kompetensi guru untuk memahami karakteristik dan cara belajar peserta didik. Dan ini membutuhkan biaya dari kegiatan BOS reguler berupa pelatihan. Sekian hasil diskusi dari kelompok numerasi. Banyak salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahma. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab dan masukan. Apakah ada dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang memberikan pertanyaan? Kepada Bu Mai dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi kita sudah mendengar beberapa program yang disampaikan tentang kemampuan numerasi. Kemudian di sini saya cuma ingin bertanya untuk peningkatan kemampuan numerasi siswa kita, kegiatan ekstrakurikuler apa yang bisa kita laksanakan di sekolah kita tahun ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Kegiatan untuk numerasi, kalau numerasi ini kan pemahaman saya adalah kemampuan anak-anak membaca bagan, membaca tabel, itu sebenarnya numerasi. Jadi dari keseluruhan kita, seorang guru itu harus mampu memberikan materi-materi yang berkaitan dengan itu. Jadi kalau untuk kegiatan ekstrakurikuler yang kita buat, kalau menurut saya itu bagaimana anak-anak ini bisa kayak di Olimpiade Matematika itu juga sudah bisa, Olimpiade Kimia juga sudah bisa, Olimpiade Fisika juga sudah bisa. Jadi khusus untuk numerasi rasanya tidak perlu terlalu kuat kalau menurut saya ya. Tapi kalau misalkan ada saran dari Bapak Ibu yang lain boleh. Kenapa? Karena numerasi itu adalah kemampuan anak-anak ini memecahkan soal-soal yang berkaitan dengan angka-angka, bagan, dan tabel. Itu bisa terakumulasi di OSN kimia, OSN ekonomi, apalagi OSN fisika, biologi, sosiologi, juga semuanya itu kemampuan anak untuk bernumerasi itu tidak khusus hanya untuk numerasi saja. Jadi kalau bisa kita menerapkannya itu dalam pembelajaran kita masing-masing, dan kegiatan ekstrakurikulernya ikut dengan ekstrakurikuler yang bersifat ke OSN. Kenapa? Karena akhirnya itu nanti lahirnya di tes kemampuan akademik siswa. Nah, itu mungkin Bapak Ibu, kalau misalkan ada saran yang lain dimohon untuk memberikan saran. Terima kasih. Untuk meningkatkan numerasi di sekolah kita, bisa kita laksanakan cerdas cermat matematika, cerdas cermat matematika dasar. Bagaimana anak-anak kita bisa memahami matematika itu secara konsep atau secara mendasar, sehingga dia bisa berpikir untuk peningkatan kemampuan numerasi dia berikutnya. Mungkin itu sekedar saran kalau diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu guru matematika untuk memperdalam ilmu dasarnya, karena memang semua dasar numerasi itu ada di kita. Jadi PR kita itu dari kelas 10 ya. Kelas 10 itu kita sudah harus pastikan anak ini mempunyai dasar yang memang bagus di matematika atau bagaimana. Nah itu, terima kasih atas masukannya dan PR-nya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dan masukannya Bu Mai. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu guru? Kepada Bu Pin, dipersilakan. Terima kasih. Bu Pin menyambung tadi, sebenarnya mau sebelum Bu Mai, Bu Pin itu sebenarnya usulannya. Cuman jangan fokus ke matematika saja. Jadi coba Bapak kan bisa kuisis tuh. Kalau dapat kita lomba yang seperti ranking 1 itu, kita menayangkan dalam kita pakai HP masing-masing, pakai kuisis itu. Kemudian soalnya tidak harus dari matematika
Jadi bisa kita membuat soal-soal yang ada literasi, ada numerasinya. Misalnya kita gambarkan diagram. Nah, kira-kira siapa yang paling cepat bisa membaca kesimpulan dari diagram? Atau kita berikan sebuah cerita, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari itu? Mungkin itu kita ansur-ansur sedikit demi sedikit. Sebab kemarin kan sudah bagus, kita sudah melaksanakan ranking 1. Itu kenapa anak-anak tuh antusias sekali. Cuman kan kita agak kesulitan dalam jurinya ya. Nah, kalau dia pakai HP sendiri-sendiri, kita kan sudah masuk langsung siapa? Misalnya Bupat udah masuk namanya, langsung tidak siapa yang paling cepat dia yang paling duluan gitu. Mungkin itu perlu kita lanjutkan kemarin itu atau kita tingkatkan kembali Bupat. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas masukannya Bu Pit. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada tim kemampuan numerasi.